Salam ya, salam. Selamat berjumpa kembali dengan saya uh, Senanda, Pendeta Dr. Junihot Simajuntak. Saya berharap dalam uh, sepanjang minggu yang lalu dan minggu ini Anda tetap dalam keadaan sehat selalu, dan kita kembali menekuni materi perkuliahan kita hari ini terkait dengan mata kuliah Psikologi Pendidik Agama Kristen. Saudara, mahasiswa yang saya kasihi, saya berharap Anda berada dalam kondisi penuh kebahagiaan dan penuh kesukacitaan, sehingga hari ini Anda dan saya memiliki semangat untuk melanjutkan materian kita, yang secara khusus hari ini kita melihat pokok materi kita sebagai psikologi belajar, mendalami psikologi belajar. Setelah kemarin kita memperdebatkan dan memperbincangkan dan membangun gagasan-gagasan dan wawasan-wawasan berpikir kita tentang keterkaitan antara psikologi dengan pendidikan agama Kristen, dan tiba saatnya hari ini kita lebih dalam lagi masuk ke dalam pemikiran-pemikiran tentang psikologi belajar itu. Tentu sesudah kita melihat adanya hubungan dan keterkaitan antara yang erat antara psikologi dan pendidikan agama Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini saya kemukakan pemahaman ringkas mengenai psikologi dan teori belajar. Terjadinya proses belajar banyak dipahami oleh para ahli psikologi pendidikan, karena tugas pendidikan Kristen pada dasarnya mengelola aktivitas belajar, atau yang disebut dengan pembelajaran. Pembelajaran berarti saling dan silang, ya. Jadi guru memberikan pembelajaran di mana dia membuat peserta didik belajar dan sekaligus juga dia belajar. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Jadi karena tugas pendidikan Kristen pada dasarnya adalah mengelola aktivitas belajar, bagaimana pembelajaran bermakna bisa terjadi, maka teori belajar perlu kita cermati dan perlu kita memahaminya dari konsep Kristen mengenai manusia. Jika pengertian kita tentang proses belajar lebih luas, maka tentu guru akan menjadi lebih kreativitas, ya. Kita sebagai guru akan jauh lebih kreatif mengelola pembelajaran apabila kita memahami pengertian tentang proses belajar. Kreatif guru dalam mengelola aktivitas belajar akan semakin baik, akan semakin bermakna, akan semakin memuaskan, atau akan semakin mendorong peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam belajar. Nah, konsep yang keliru tentang belajar semata-mata adalah untuk menghafalkan sesuatu. Jadi sering sekali guru maupun pendidik dalam konteks manapun, saudara yang kasih Tuhan, sering membuat kekeliruan bahwa belajar dimaknai semata-mata untuk menghafalkan sesuatu atau mentransfer informasi dari luar ke dalam diri sendiri. Nah, konsep yang tepat tentang belajar adalah di mana belajar adalah sebagai perubahan. Tentu ketika dia belajar, dia membutuhkan energi, membutuhkan ruang, dan membutuhkan waktu. Juga belajar dalam konsep yang tepat adalah selain belajar sebagai perubahan yang membutuhkan energi, ruang, dan waktu, juga belajar melibatkan keseluruhan pribadi, termasuk aspek pikiran, perasaan, kemampuan roh dan tubuhnya. Juga mencakup aspek internal dan eksternal. Jadi mengajar berarti mengupayakan perubahan dalam diri orang yang kita ajar.
Nah, belajar kita lihat dalam dua definisi penting. Yang pertama, kita lihat dari pemikiran pakar yang namanya W.S. Winkel dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pengajaran. Buku ini diterbitkan tahun 1999. Nah, menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, di mana dia akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam proses pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai. Perubahan itu bersifat relatif sebenarnya dan konstan atau terjadi secara terus-menerus, juga harus berbekas atau kalau istilah yang sering dipakai saat ini adalah berkesan. Jadi belajar berkesan. Itulah pengertian belajar dari sudut pandang Winkel. Nah, kita lihat lagi definisi belajar dari pakar yang kedua, yaitu pemikiran Profesor Muhammad Surya dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Buku yang diterbitkan tahun 2004 ini mengemukakan pemikiran Profesor Surya, di mana dia mengatakan pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dalam proses belajar sebagai hasil pengalaman dari seorang dari individu dalam interaksi dengan lingkungannya, maka yang terjadi ada beberapa hal, yaitu terjadinya perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini bisa disadari, bisa berlangsung secara terus-menerus, bisa fungsional, ya, sesuai dengan fungsinya, dia belajar sesuai dengan fungsinya. Bisa perubahan perilaku yang positif, bisa juga perubahan perilaku yang aktif, menetap, dan terarah. Nah, kemudian yang kedua adalah hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan menghasilkan perubahan perilaku secara keseluruhan. Ketiga, ada proses, dan keempat ada yang mendorong, ada motivasi, kemudian ada pengalaman dalam belajar itu sendiri. Itulah yang perlu diperhatikan dalam belajar, dalam menciptakan pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi ketika guru mendidik, ya, dan menciptakan pengalaman peserta didik dengan dirinya sendiri dan hasil interaksinya dengan lingkungannya, maka peserta didik akan mengalami perubahan perilaku, perubahan yang disadari, kontinu, fungsional, positif, aktif, menetap, dan terarah. Juga terjadinya perubahan perilaku secara keseluruhan. Jadi belajar dalam interaksi individu dengan lingkungan tidak dapat terjadi atau diharapkan hanya perubahan yang parsial atau separuh atau sebagian saja dalam dirinya yang berubah. Itu tidak disebut belajar menurut Profesor Surya. Lalu tidak tercipta dalam semalam, ya, tapi perlu proses. Jadi kalau Anda hari ini menyampaikan sebuah materi, lalu peserta didik itu belum terjadi perubahan dalam dirinya, Anda harus sabar, saudara harus sabar, menunggu terjadinya perubahan itu, karena perubahan itu masih dalam proses, tergantung tingkat kecepatan masing-masing anak. Ada peserta didik itu yang kategorinya si lambat, ada yang si cepat, ada yang si sedang.
Jadi entah mana karakteristik peserta didik Anda, ya, maka yang penting adalah Anda harus tahu bahwa ketika dia belajar dalam interaksinya dengan lingkungan, mungkin bisa saja terjadi secara cepat, bisa saja terjadi juga secara lambat, atau mungkin bisa saja berjalan sedang. Itulah yang dimaksud dengan proses. Jadi Anda harus paham belajar itu perlu proses, perlu ruang dan waktu. Juga belajar perlu ada yang mendorong, ada yang memotivasi. Nah, motivasi ini bisa saja datang dari gurunya, ya, dari bagaimana dia merespon anak muridnya atau peserta didiknya, menghargai mereka dengan menyiapkan materi-materi yang menarik, menyampaikan atau mengkomunikasikan pembelajaran secara menarik, dan kemudian juga motivasi bisa saja datang dari dalam diri peserta didik itu, yaitu bagaimana kita peserta guru bisa melihat bahwa belajar itu merupakan kebutuhan dari anak didik atau peserta didik Anda, atau juga motivasi itu datang dari orang tua. Jadi kalau ini terjadi, ya, adanya dorongan, adanya motivasi dari guru, dari dalam diri peserta didik, dari orang tua, dari lingkungan, maka belajar itu dapat dikatakan berhasil, efektif dan efisien. Juga belajar harus mampu menciptakan pengalaman baru, ya. Jadi belajar tidak monoton hanya melihat pengalaman-pengalaman yang lama, tetapi juga belajar harus mampu menciptakan pengalaman baru dari apa yang peserta didik pelajari. Nah, ada 5 aspek belajar. Menurut Eisler dan Habermas yang ditulis dalam bukunya yang ditulis tahun 1994, mereka mengemukakan ada 5 perkara yang meski kita pahami berkaitan dengan tugas mengajar. Yang antara lain yang pertama adalah levels of learning atau tingkatan-tingkatan serta jenis yang dipelajari. Apakah yang dipelajari itu efektif? Apakah yang dipelajari itu bersifat kognitif atau bersifat behavioral atau bersifat disposisional atau values atau nilai. Jadi perkara yang pertama ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam mendidik peserta didik, dalam menciptakan pembelajaran. Kemudian perkara yang kedua adalah aspek belajar dalam perkara yang kedua adalah extent of learning. Sampai sejauh mana kita belajar. Jadi kalau guru membuat pembelajaran, maka sejauh mana guru akan membuat pembelajaran, sejauh mana peserta didik akan belajar, atau ini bersinggungan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, aspek yang ketiga adalah aspek avenues of learning, yaitu dengan cara bagaimana kita belajar secara efektif. Tentu ini perlu didalami dengan cara guru mempelajari teori-teori belajar. Semakin guru banyak membaca teori-teori belajar, maka semakin efektiflah pembelajaran yang dia lakukan. Dalam avenues of learning, ya, terjadi apakah si guru dalam mengantarkan pembelajaran malah menciptakan pemerosotan informasi. Ketika Anda mendidik peserta didik, Anda bukan mendorong peserta didik untuk lebih luas belajar, tetapi malah membuat
peserta didik lebih sedikit belajar atau belajar hanya sesuai dengan yang Anda sampaikan. Jadi Anda tidak mendorong mereka untuk belajar lebih luas dan lebih dalam dari apa yang Anda ajarkan. Nah, ini yang disebut dengan orientasi pada kognitif. Nah, banyak sekali guru hanya berada pada posisi ini. Jadi mengajar peserta didik ya dalam konteks avenues of learning malah menciptakan pemerosotan informasi. Banyak tipe-tipe guru tidak rela peserta didiknya lebih pintar dari dirinya sendiri dan menganggap peserta didiknya menjadi saingannya. Jadi sehingga peserta didik hanya bisa belajar seluas dan sedalam ya kapasitas yang disediakan oleh guru itu sendiri. Lebih daripada itu peserta didik tidak boleh belajar. Juga avenues of learning berbicara tentang kondisional atau behavioristik ya. Jadi pada kebiasaan atau pada situasi atau pada kondisi-kondisi yang bagaimana yang tepat untuk mendidik peserta didik lebih baik. Nah, kemudian juga avenues of learning juga memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang disebut dengan belajar sosial ya. Ini berkaitan dengan pengaruh model ya. Jadi sosok penampilan pada diri guru ya, baik dari aspek kata-kata, gaya berpikir, gaya bergerak ya, itu menjadi perlu dan patut dipertimbangkan oleh seorang pendidik ketika dia menciptakan pelajaran bagi peserta didiknya. Belajar sosial atau pengaruh model ini dipelopori oleh pemikiran Albert Bandura. Jadi kalau Anda ingin lebih dalam memahami bagaimana menciptakan atau memberi pengaruh model ya, maka Anda dalamilah pemikirannya Albert Bandura ini. Nah, aspek belajar yang kelima menurut Eisler dan Habermas, bukan aspek yang kelima tapi aspek yang keempat menurut Eisler dan Habermas adalah readiness for learning. Ya, saat kapan Anda siap mengajar dan pada saat kapan peserta didik Anda siap untuk belajar. Nah, hal ini terkait dengan psikologi perkembangan. Jadi untuk lebih efektif Anda mengajar pada aspek readiness for learning ini, Anda diharapkan mampu mendalami teori-teori psikologi perkembangan, teori-teori motivasi, dan teori-teori kompetensi. Aspek yang kelima dari pemikiran Eisler dan Habermas adalah nature of learning. Ya, apa sebenarnya hakikat belajar? Ini penting untuk dipahami pendidik. Ini penting untuk dipahami oleh guru. Menemukan hakikat belajar sehingga dia tahu membuat pembelajaran yang efektif, yang efisien. Ya. Nah, tentu nature of learning ini berkaitan dengan kedewasaan Kristiani atau yang disebut dengan istilah Christiani maturity. Kemudian juga nature of learning juga berkaitan dengan proses sepanjang hayat, lifelong proses. Jadi belajar tidak cukup hanya sekali, tapi terus menerus dilakukan. Nah, itulah kelima
aspek belajar menurut Eisler dan Habermas. Namun saya mencoba menambahkan satu aspek lagi, yaitu namanya critical pedagogi. Itu bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang membuat orang mampu berpikir secara kritis. Ya, jadi tidak hanya guru menyuapi peserta didik dan mengaminkan semua apa yang disampaikan oleh si guru itu, tapi lebih daripada itu, si guru mempersilahkan setiap peserta didik mencermati, menganalisa, mengkritisi semua materi-materi yang diajarkan, semua hal-hal yang disampaikan di depan kelas, ya. Apakah apa yang disampaikan si guru itu benar atau tidak benar, ya, tepat atau tidak benar. Dia membuka ruang, membuka diri bagi peserta didik untuk meneliti, mengkritisi nilai kebenaran-kebenaran yang dikemukakan itu. Ini penting sekali bagi pendidikan Kristen. Jadi sifatnya pendidikan Kristen yang selama ini, apalagi kalau gereja hanya lebih banyak tekanannya pada indoktrinasi, ya. Indoktrinasi itu adalah orang hanya bisa mampu mengaminkan saja, tidak boleh ada kesempatan, diberi ruang dan waktu untuk mengkritisi apakah yang disampaikan pendidik itu dari depan mimbar itu benar atau tidak benar, ya. Yang penting semua orang diharapkan mengaminkan saja, begitu, ya. Nah, berikutnya, lalu apa saja yang perlu kita pelajari? Nah, hal yang pertama adalah aspek pengetahuan atau aspek pengertian atau disebut dengan kognitif. Hal-hal yang dipelajari pada aspek pengetahuan ini antara lain, yang pertama, kesadaran, awareness, ya, bahwa peserta didik dididik untuk mengenal konsep-konsep dasar atau yang disebut dengan basic konsep, ya. Jadi apa yang harus disadari ketika peserta didik itu belajar, atau awareness apa yang ingin dibentuk oleh pendidik atau guru ketika dia mendidik peserta didiknya. Aspek pengetahuan yang kedua adalah pemahaman. Aspek ini lebih mendalam dengan fokus kepada makna dari konsep yang dipelajari. Nah, dalam hal ini mencakup tugas pemahaman atau disebut dengan istilah comprehension. Jadi orang belajar seluas mungkin, sedalam mungkin. Lalu kemudian aplikasi apa yang dipelajari itu, ya, dilihat pada aspek pemahaman dari sudut aplikasinya. Apakah dia mampu menerapkan, apakah dia mampu melakukan seperti apa yang dipelajari. Lalu yang kemudian adalah analisis, ya, mengkaji ulang, ya, melihat lebih dalam lagi, ya, melihat lagi ketepatannya dari apa yang dipelajari. Jadi akibat terjadinya pemahaman maka terciptalah analisis. Jadi kalau orang tidak mampu menganalisis, berarti peserta didik itu belum sampai pada level pemahaman, pada aspek pemahaman. Dan juga konteks pemahaman ini berbicara tentang penyelesaian masalah. Jadi dia belajar, dari hasil belajarnya dia mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi dia tidak lagi terikat pada orang lain, tapi dia sendiri mampu menyelesaikan masalahnya. Kemudian pemahaman ini juga berkaitan dengan sintesa. Dari hasil dia belajar, dari hasil dia memahami, dari hasil dia paham terhadap apa yang dia pelajari, pada akhirnya dia menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang dia pahami itu. Dan kemudian pemahaman juga berbicara atau berkaitan dengan evaluasi.
Jadi ketika orang sudah sampai pada pemahaman, dia mampu mengkritik apa yang dia pelajari itu, benar atau salahnya, kurang tepat atau sudah tepatnya. Nah, kemudian aspek pengetahuan yang ketiga, selain kesadaran pemahaman, ada juga yang namanya hikmat. Nah, penggunaan konsep yang dipelajari dalam kehidupan ini tampak dari pikiran Paulus dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Jadi sesudah orang dididik, peserta didik itu jadi punya hikmat. Hikmat itu diartikan sebagai kemampuan dia mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan sudut pandang Allah. Jadi apa yang diputuskan itu Allah disetujui. Ini yang akhir-akhir ini perlu diperhatikan. Ya. Sehingga karena Allah menyetujui, keputusannya itu tidak pernah salah. Itulah yang disebut dengan hikmat. Jadi hikmat sekali lagi adalah kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan pikiran Allah, yang sesuai dengan persetujuan Allah. Nah, apa saja yang dipelajari selain aspek pengetahuan, pengertian atau yang disebut dengan kognitif, ada juga aspek perilaku. Jadi peserta pendidik mendidik peserta didiknya untuk memahami bagaimana cara berperilaku atau yang disebut dengan behavioral. Nah, aspek perilaku ini adalah bagaimana peserta didik menyiapkan, bagaimana pendidik menyiapkan atau membuat sadar tentang perlunya perubahan perilaku pada diri si peserta didik. Aspek perilaku juga berbicara bagaimana pendidik mendorong untuk mulai berlatih atau mempraktekkan apa yang dipelajari itu. Mendorong peserta didik untuk mulai berlatih atau mempraktekkan apa yang telah dia pelajari hari itu dari gurunya. Aspek perilaku juga berbicara tentang bagaimana pendidik melatih terus-menerus sehingga menjadi tercipta kebiasaan bagi peserta didik dan menghasilkan keterampilan. Jadi peserta didik menjadi terampil dari apa yang dipelajarinya. Karena pendidiknya tidak henti-hentinya melatihkan apa yang diajarkan itu. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain aspek perilaku yang harus dipelajari, juga ada aspek afektif atau yang disebut dengan emosi dan sikap. Aspek ini adalah berbicara tentang kesediaan menerima perasaan. Bagaimana pendidik dan peserta didik mampu bersedia menerima perasaan. Ketika peserta didik dididik, diajarkan materi, kemudian peserta didik itu bersedia menerima perasaan dari apa yang diajarkan oleh pendidiknya pada hari itu. Contoh ketika pendidik mengajarkan tema tentang kepedulian lingkungan atau panggilan umat beriman terhadap kepedulian terhadap lingkungan, dan panjang lebar guru mengajarkan ini kepada peserta didik. Kemudian dari hasil dia mendengar, mencermati, menganalisis apa yang telah diajarkan oleh pendidiknya atau gurunya itu, maka peserta didik itu kemudian membuka diri, menerima perasaan dari apa yang dipelajari. Akibatnya kemudian akibat perasaan itu muncullah sebuah empati, bahwa dia merasa sedih kalau melihat
orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memelihara lingkungannya. Nanti tingkatan kesadaran ini, kesediaan terciptanya perasaan dalam dirinya, menciptakan empati, membuka diri bahwa apa yang dilihat pada orang-orang yang di sekelilingnya dianggap sesuatu yang tidak baik, lalu kemudian muncullah nanti tindak lanjutnya yang disebut dengan aplikatif, menerapkan. Jadi kalau ada orang membuang sampah, kemudian peserta didik itu tercipta sebuah perasaan dalam dirinya, merasa sedih melihat orang membuang sampah sembarangan. Akibat kesedihannya itu, kemudian dia bergerak untuk membuang sendiri sampah yang dibuang oleh orang lain tersebut. Jadi dia menerima perasaan, bersedia menerima perasaan pada saat materi disampaikan oleh guru kepadanya. Itu yang disebut dengan aspek afektif yang harus dipelajari, yang menciptakan bagaimana guru menciptakan emosi dan menciptakan sikap sesudah peserta didik selesai dididik atau sesudah pendidik menyampaikan materi-materi pengajarannya. Kemudian aspek afektif selain menciptakan kesediaan bagi peserta didik untuk menerima perasaan, juga kesiapan peserta didik untuk memberikan respon terhadap apa yang dipelajari. Itu berkaitan dengan contoh yang saya katakan tadi. Lalu kemudian memberikan penilaian, lalu menerima hal-hal baru menjadi bagian dalam kehidupannya. Kemudian menjadikan hal-hal baru itu menjadi karakternya. Jadi sesudah dia diajar atau dididik tentang tanggung jawab orang beriman terhadap lingkungan, dan kemudian guru menjelaskan dampak-dampak yang terjadi akibat orang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian tercipta peserta didik membuka diri, membuka kesediaannya, membuka perasaannya, kemudian dia siap memberi respon terkait dengan materi yang diajarkan tentang tanggung jawab terhadap lingkungannya. Lalu ketika ada orang dilihat dia mati, mencemari lingkungan, dia memberi penilaian, lalu kemudian dia menerima hal-hal baru dari hal-hal baru itu untuk menjadi bagian dalam kehidupannya, lalu menjadikan hal-hal baru itu sebagai karakternya. Jadi cara penerimaan hal baru itu dengan cara dia bersedia tanpa dikomando membersihkan lingkungan di sekitarnya apabila didapati hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam lingkungannya itu, kemudian itu menjadi habits, menjadi karakter yang terus tumbuh dalam dirinya. Jadi ini yang disebut dengan tanpa dikomando orang secara otomatis melakukan karena sudah menjadi karakternya. Jadi seandainya contohnya peserta didik masuk ke dalam kelas, lalu di dalam kelas itu dia lihat ada sampah bertebaran atau meja-meja atau kursi tidak teratur, dia bersedia menerima hal baru dengan cara dia melakukan aksi pembersihan, aksi merapikan sendiri, karena itu menjadi karakter yang tumbuh di dalam dirinya akibat daripada si guru mengajarkan tentang tanggung jawab orang beriman terhadap lingkungannya. Itu salah satu contoh yang dapat saya sampaikan. Nah, kemudian selain aspek afektif yang dipelajari adalah aspek nilai hidup, atau yang disebut dengan disposisional. Aspek nilai hidup itu adalah berupa penjelasan tentang nilai-nilai hidup. Nah, tentu hal ini karena kita konsennya pada pendidikan agama Kristen, karena bidang kompetensi kita pada bidang pendidikan agama Kristen, tentu penjelasan nilai hidup itu harus
berakar pada firman Tuhan. Lalu kemudian aspek nilai hidup yang diajarkan itu berbicara tentang pemberian dorongan, mendorong peserta didik untuk mengambil nilai-nilai yang diajarkan menjadi bagian di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, pendidik atau gurunya memberi contoh, ya, memberi contoh atau mencontohkan di hadapan para muridnya tentang nilai-nilai hidup itu yang berakar dari firman Tuhan itu. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga materi yang disampaikan itu menjadi kecenderungan dalam diri guru atau pendidiknya, sehingga dia mampu mencontohkan apa yang diajarkan itu. Kemudian melatihkannya, ya, melatihkannya sampai peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang diajarkan kepadanya. Kemudian kita sampai pada tahap berikutnya, yaitu strategi dalam belajar. Mempelajari bahan yang bersifat informasi itu adalah salah satu dari strategi dalam belajar. Yang kita pelajari itu adalah sifatnya informasi. Nah, dalam hal ini perlu pendidik menciptakan kondisi, ya, bagi anak-anak kalau yang dididiknya adalah anak-anak. Kemudian pendidik bisa menciptakan relasi, ya, bagi kaum muda. Kemudian menciptakan dialog atau diskusi bagi orang dewasa. Nah, Yesus Kristus banyak sekali bertanya dan menjawab pertanyaan dalam terkait dengan dialog diskusi bagi orang dewasa yang diajarnya. Kemudian strategi belajar dalam belajar yang berikutnya adalah membangkitkan daya ingat terhadap apa yang dipelajari. Ini penting sekali dikuasai oleh guru apabila guru itu konsen pada pendidikan anak. Karena membangkitkan daya ingat ini menjadi kebutuhan yang mendasar bagi anak-anak dalam belajar. Bisa saja dengan menggunakan kata-kata yang membangkitkan semacam reinforcement, ya, dan backward atau menempatkan kata-kata yang lebih relevan dalam membangkitkan daya ingat bagi anak-anak. Nah, menggunakan kata-kata yang membangkitkan semacam reinforcement dan backward atau menempatkan kata-kata yang lebih relevan, ini dikenal dengan istilah loci. Lalu yang berikut, cara membangkitkan daya ingat terhadap apa yang dipelajari bagi kebutuhan anak. Ada yang dinamakan dengan istilah link, yaitu disampaikan secara verbal dengan kata-kata, tetapi juga divisualisasikan, dibuat gambar, ya, dijelaskan melalui gambar-gambar, melalui media, melalui film, juga bisa ditampilkan melalui musikal atau bisa ditampilkan melalui kinestik atau sentuhan, ya. Contoh ketika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari si guru, lalu si guru mendekati dia dan memegang pundaknya atau menepuk-nepuk pundaknya sambil memberi pujian. Bagus sekali jawabanmu itu. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi nonverbal, ya. Jadi sentuhan itu, tepukan pundak itu jauh lebih kuat daripada kata-kata. Nah, strategi dalam belajar yang berikutnya adalah memberikan diri sendiri sebagai model. Nah, ini sangat penting kalau Anda menjadi pendidik kaum muda. Jadi kalau Anda melayani di kaum muda atau Anda mendidik di tingkat sekolah menengah atas, tingkat SMU, gitu ya.
maka Anda harus tampil menjadi model bagi mereka, memberikan diri sendiri bagi model. Karena pemuda belajar dari pemodelan. Itu sebabnya kalau Anda lihat di kamar orang-orang muda, ya, saat dengan apa? Poster-poster, gambar-gambar para artis, ya, para tokoh-tokoh dunia yang terkenal, kan mereka mengaguminya karena mereka ingin belajar dari model orang-orang yang ada pada gambar-gambar itu. Nah, dalam hal ini kalau Anda sebagai guru pendidik agama Kristen, maka Anda harus tampil sebagai model bagi peserta didik Anda sendiri. Nah, halangan-halangan yang kerap terjadi dalam belajar adalah antara lain itu tubuh jasmani, yaitu yang di dalamnya termasuk organ tubuh, misalnya otak. Ya, kemampuan dia berkonsentrasi, misalnya karena kekurangan gizi dan lain-lain. Itu menjadi halangan dari aspek tubuh jasmani dalam orang belajar. Atau kalau orang tersebut suka sakit-sakitan. Nah, bagaimana cara mengantisipasi yang seperti ini? Saya harap Anda mendalami, meneliti, menganalisis, dan menemukan jawaban-jawabannya. Kemudian halangan belajar yang kedua adalah tekanan psikologis. Ya, terciptanya stres. Ya, misalnya anak-anak frustrasi, kecewa. Ya, jadi dalam hal ini Anda perlu saya dorong untuk sekali-kali juga menjalankan fungsi penggembalaan bagi peserta didik. Salah satunya adalah Anda berkunjung kepada keluarga di mana peserta didik itu dibesarkan, melihat dan mengamati bagaimana pola-pola orang tua mendidik anaknya, apakah kecenderungannya orang tua menciptakan anak menjadi lebih stres, menjadi frustasi, atau sering mengalami kekecewaan. Supaya Anda tahu bagaimana mengantisipasi. Ya, karena kalau masalah ini tidak diselesaikan guru, sehebat apapun guru itu mengajar, maka ini menjadi penghalang bagi Anda untuk menyampaikan materi-materi pengajaran dan kemungkinan besar tidak akan sampai ke dalam pemahaman peserta didik karena dia dalam keadaan yang tidak siap untuk belajar karena dia terhalang secara psikologis, terciptanya frustrasi dan kekecewaan pada dirinya sendiri. Nah, saya juga mendorong Anda untuk tidak menjadi pencipta frustrasi dan pencipta kekecewaan itu pada peserta didik anak itu, karena sering sekali orang yang berpotensial menciptakan stres bagi peserta didik adalah gurunya itu sendiri. Jadi selain orang tua, orang yang berikutnya adalah gurunya, bahkan yang lebih parahnya adalah pendetanya atau guru sekolah minggunya atau pembina kaum muda. Ya, lalu tekanan psikologis juga bisa tercipta melalui trauma. Misalnya peserta didik itu pernah mengalami masa kelam dalam hidupnya. Ya, saya dulu pernah mendidik di kelas saya temukan ya anak kesulitan dalam belajar karena ternyata sesudah saya gali pada anak tersebut didapati adanya trauma. Bagaimana pada masa kecil dia mengalami pelecehan secara seksual dari teman-teman sebayanya. Nah, coba Anda gali, ya, Anda lihat lebih dalam mana faktor yang membuat peserta didik terhalang dalam belajar. Jadi kalau kualitas PR-nya tidak bagus, kualitas ulangannya tidak bagus, jangan langsung marah. Coba lihat apa yang menyebabkan dia sampai seperti itu. Juga yang berikut adalah halangan dalam belajar adanya mudah lupa. Tidak semua orang sama. Ya, ada orang yang kecenderungannya hanya sebentar dia membaca, hanya sebentar dia mendengar, lalu kemudian informasi itu ya tahan lama dalam ingatannya. Tapi ada orang berulang-ulang akan dijedukkan kepalanya juga enggak juga dapat. Ya, mungkin ada antara Anda seperti itu, ya kan? Ya, dibaca, dihafalkan, sebentar kemudian lupa. Ya,
menghafal untuk lupa namanya itu ya. Jadi ini menjadi pergumulan bagi banyak orang, termasuk Anda sendiri saya rasa ya. Ya, kalau saya amati kalau waktu mau UTS atau UAS, wah rame itu ya depan kelas itu ya kan. Ya. Nah, kemudian ada halangan belajar. Yang berikutnya adalah menghindari perubahan. Kecenderungan peserta didik itu tidak mau berubah. Kalau dia itu sebabnya tidak mau belajar karena dia tidak mau berubah. Ya. Misalnya lebih banyak menyenangi hal-hal rutin yang sudah lama ya gemari ya. Ya, halangan belajar yang berikutnya adalah terjadinya kemalasan dan prioritas yang salah bagi peserta didik. Misalnya dalam berlatih memiliki hidup dengan prinsip kesalehan kalau harus membayar harga. Jadi dia ingin diajarkan tentang prinsip kesalehan, tapi dia tidak mau belajar tentang prinsip kesalehan itu karena di dalam prinsip kesalehan itu dia harus membayar harga. Jadi dia tidak mau belajar ya karena dia merasa dia tidak bersedia membayar harga. Jadi dia malas belajar tentang hal itu. Dan adanya prioritas-prioritas yang salah pada diri anak itu. Kemudian juga halangan belajar yang keenam yang berikut adalah terjadinya adanya dosa yang secara spesifik terjadi pada diri peserta didik itu. Misalnya sulit untuk mengampuni atau adanya luka batin pada diri anak tersebut. Nah, ini yang sering dapat ditemukan pada diri anak ya. Jadi akibat kekecewaan, akibat luka batin, ketidakmampuan mengampuni orang, kemudian ini ternyata beruntut pada lemahnya kemampuan belajar peserta didik. Ini perlu Anda selesaikan hal-hal seperti pada diri peserta didik. Kemudian halangan belajar yang berikutnya adalah kecenderungan melakukan dosa lama. Ya, misalnya bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan praktek seksual dengan sembrono, ya, ini tentu akan sangat sulit dalam mengikuti pelajaran. Dulu juga saya pernah mengalami ada mahasiswa yang seperti ini, yang terikat pada dosa masturbasi. Jadi anak ini ketika kalau sendirian di dalam kamarnya dia asrama, dia kecenderungannya melakukan beronani secara yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya di kelas dia tidak mampu menerima proses pengajaran, materi-materi yang diajarkan, apalagi pemantuan yang diajarkan tidak mampu dipahami dan diterima dengan baik, sehingga dia banyak sekali mata kuliah yang tidak lulus, bahkan dia tidak mampu menyelesaikan skripsinya ya. Nah, ini perlu Anda pahami bahwa supaya kita tidak bermain-main dengan dosa. Nah, jadi sebelum Anda bisa membereskan hal-hal seperti ini terjadi pada peserta didik yang akan Anda didik ke depan, baik melalui Anda akan jadi pendeta atau jadi guru di sekolah, maka saya mengajak Anda untuk mengintrospeksi diri juga. Ya, kalau Anda lihat prestasi-prestasi belajar Anda kecenderungannya tidak memuaskan, tidak mencapai hasil yang maksimal, saya berpikir mungkin saja Anda apakah terhalang dalam belajar karena adanya kecenderungan dosa lama yang masih mengikat pada diri Anda sendiri. Kemudian halangan yang berikutnya adalah kelemahan kemauan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia suka menunda tugas belajar. Ya, saya harap ini juga tidak muncul pada diri Anda. Karena kalau ini yang terjadi, maka Anda tidak akan dapat meraih nilai maksimum, prestasi yang maksimum dalam belajar Anda. Kalau Anda kecenderungannya
selalu menunda-nunda, Anda lemah kemauan, ya, lemah kemauan untuk belajar, ya, lebih memilih untuk tidur, lebih memilih untuk main-main, jalan-jalan, ya, kongko-kongko dengan teman-teman, ya, daripada mengerjakan tugas-tugas yang harus Anda kerjakan pada saat belajar. Ya, terlambatan menyampaikan tugas tentu akan sangat merugikan Anda. Anda sudah membuat tugas tapi karena terlambat, tentu mempengaruhi aspek penilaian bagi guru atau dosen yang mengajar. Nah, Anda juga akan, kalau guru juga ke depan seperti itu. Anda kalau ada murid atau peserta didik yang tidak tepat waktu mengerjakan tugas, tentu akan Anda buat penilaian sendiri, ya, atas kemalasannya itu sendiri. Jadi janganlah suka menunda-nunda tugas belajar, karena Tuhan mengutus Anda untuk belajar, bukan hal yang lain. Kemudian yang berikut, halang belajar adalah apatis untuk bertumbuh. Jadi kemungkinan terjadi karena kebanyakan peserta didik tidak memiliki Roh Kudus untuk menolong bertumbuh. Kenapa itu terjadi? Karena itu yang saya katakan di awal dulu, bahwa hubungannya dengan Tuhan belum selesaikan. Hubungan melalui apa? Dosa di dalam hatinya belum disucikan, dirinya belum disucikan, belum dia menerima Tuhan dalam hidupnya. Atau ketika dia sudah percaya, ya, apatis itu juga bisa terjadi dalam belajar. Roh Kudus tidak dibiarkan menolong dia bertumbuh karena dosa, masih ada kegemaran dosa yang tumbuh di dalam dirinya. Tentu kalau namanya saja Roh Kudus adalah menyukai hal-hal yang kudus. Jadi kalau Anda senangnya yang tidak kudus, meskipun Anda mengaku dan percaya Yesus Tuhan, Roh Kudus tidak mampu menolong Anda untuk tumbuh dalam belajar. Nah, akibatnya Anda peserta didik melihat mereka yang pada umumnya tidak bertumbuh dan mengatakan mereka tidak, mengapa saya harus berbeda? Ya, jadi menjadi apatis tercipta pada diri anak tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendorong Anda untuk terus mempelajari teori-teori belajar. Ya. Nah, ketika Anda mempelajari teori-teori belajar, maka ada 5 hal yang harus Anda perhatikan. Jadi ketika Anda membaca teori-teori belajar, 5 hal ini perlu Anda perhatikan sebagai rambu-rambu. Yang pertama adalah konsep dasar teori tersebut beserta ciri-ciri persyaratan yang melingkupinya. Apa yang menjadi konsep dasar dari teori itu? Ya, apa ciri-ciri dan persyaratan yang harus dilakukan ketika Anda menerapkan teori belajar tersebut. Yang kedua, bagaimana sikap dan peranan guru dalam proses pembelajaran jika teori yang dibaca tersebut diterapkan. Lalu yang ketiga adalah faktor-faktor lingkungan. Dalam hal ini fasilitas belajar, alat-alat pembelajaran, suasana belajar, apa yang perlu diupayakan supaya, ya, mendorong terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Kemudian yang keempat, ketika kita mempelajari teori belajar, yang keempat adalah melihat dari teori itu tahapan apa saja yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan peserta didik dalam proses belajarnya. Jadi kelima hal tersebut dapat Anda jadikan sebagai tools atau guide ketika Anda mempelajari teori belajar atau membaca sebuah buku teori belajar. Anda melihat di dalam buku tersebut tentang kelima hal tersebut. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa teori belajar yang perlu Anda pelajari adalah saya dorong untuk mempelajari pemikiran Profesor Muhammad Surya, di mana
di dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2004, dia membagi teori belajar dan pembelajaran ke dalam beberapa kelompok, yakni antara lain teori pembelajaran behaviorisme atau teori pembelajaran perilaku. Kemudian kelompok yang kedua adalah teori pembelajaran Gestalt, yaitu teori pembelajaran menyeluruh. Kemudian teori pembelajaran kognitif yang diprakarsai Jean Piaget. Kemudian teori pembelajaran yaitu tentang teori pemrosesan informasi yang dipelopori oleh Robert Gagne, dan teori pembelajaran sosial kognitif yang dipelopori oleh Albert Bandura. Saya tidak akan membahas satu persatu di sini karena keterbatasan ruang dan tempat ini, sehingga saya menitipkan teori-teori ini Anda gali satu persatu. Anda cari bahan-bahan yang membantu Anda untuk menjelaskan kelompok-kelompok teori yang disampaikan oleh Profesor Surya ini sendiri. Atau Anda bisa membaca buku Profesor Surya ini sendiri untuk mendalami masing-masing kelompok teori tersebut, karena di dalam buku itu sudah mendalami satu persatu. Nah, kemudian kita melihat teori belajar yang diprakarsai oleh Ratna Willis Dahar. Ini adalah teori belajar yang sangat tua di Indonesia ini, yang bukunya sudah lama kemudian diterbitkan ulang kembali, dicetak ulang kembali maksudnya, karena belum ada sampai sekarang teori yang sejelas yang dibahas oleh Ratna Willis Dahar. Nah, dalam teori yang dibahas oleh Ratna Willis Dahar, dia mengelompokkan sejumlah kategori teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar perilaku. Teori belajar perilaku atau yang disebut dengan teori behavioristik. Ya, hal ini termasuk ke dalam konsep klasikal. Termasuk di dalamnya konsep classical conditioning yang dipelopori atau diprakarsai oleh Ivan Pavlov. Lalu kemudian teori hukum pengaruh yang diprakarsai oleh Thorndike, dan teori operant conditioning yang dipelopori oleh Skinner. Kemudian Ratna Willis Dahar mengelompokkan lagi teori prosesan informasi. Lalu kelompok berikutnya adalah teori belajar prosedural, kemudian teori belajar konsep atau konsep mapping, kemudian teori belajar penemuan Jerome Bruner, kemudian teori belajar bermakna David Ausubel. Nah, kemudian yang berikutnya teori belajar Robert Gagne dengan fase belajar, yaitu fase motivasi, pengenalan, pemrosesan, retensi, pemanggilan, generalisasi, kemudian menampilkan lagi, lalu membuat umpan balik. Nah, dalam ini Gagne membagi pembelajaran dalam 8 tugas, yaitu guru harus mampu mengaktifkan motivasi, itu yang pertama. Jadi ketika guru mendidik peserta didik, membuka kelasnya, maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda mampu mengaktifkan motivasi belajar bagi peserta didik. Yang kedua adalah Anda harus mampu memberitahukan tujuan belajar. Untuk apa peserta didik belajar hari itu? Untuk apa dia mempelajari materi itu? Apa tujuannya? Apa yang akan dapat diraih melalui mempelajari materi itu? Kemudian merangsang ingatan terhadap pelajaran sebelumnya. Apa yang materi yang Anda ajarkan hari ini, jangan lupa memanggil sekilas pelajaran minggu lalu. Anda ingatkan, Anda sampaikan sekilas, dan kemudian menghubungkannya pelajaran materi yang lalu dengan pelajaran materi hari ini. Lalu kemudian lebih lanjut dikatakan merangsang ingatan terhadap pelajaran sesudahnya. Jadi kalau tadi Anda merangsang ingatan terhadap apa yang dipelajari minggu lalu sebelumnya dengan pelajarannya hari ini, maka selanjutnya sesudah Anda menjelaskan materi hari ini, maka Anda mengingatkan bahwa ada hubungan materi pelajaran ini dengan materi pelajaran yang akan dipelajari minggu berikutnya. Ya, ini perlu sekali Anda harus pahami. Kemudian menyediakan bimbingan belajar. Menyediakan bimbingan belajar ini karena terjadi keterbatasan waktu bagi guru untuk menjelaskan materi
dengan sedetail mungkin bagi peserta didik selama berlangsungnya jam belajar. Mengingat juga bahwa tidak semua peserta didik itu memiliki kesamaan. Ada yang cepat, ada yang lambat dalam belajar. Nah, kalau Anda menemukan peserta didik itu lambat dalam belajar, tentu Anda harus menolong dia sesudah jam waktu pembelajaran berakhir. Anda menyediakan bimbingan belajar bagi peserta didik itu karena dia perlu penjelasan ulang, karena dia mengalami keterlambatan ingatan atau mengalami keterlambatan pemahaman pada saat jam belajar berlangsung. Nah, saya pernah mengalami hal yang seperti ini. Waktu anak saya duduk di kelas 3 SD, lalu kemudian di pertengahan semester, guru kelasnya melihat bahwa kecenderungan nilai-nilai akademik prestasi anak saya menurun. Dan kemungkinan kalau itu berlanjut kepada akhir semester, anak saya bisa tinggal kelas. Lalu kemudian gurunya itu mendatangi saya dan meminta saya untuk bersedia. Ya, anak saya diberi pelajaran tambahan sesudah jam kelas selesai, jam terakhir. Jadi contohnya kalau jam pelajaran besok hari berakhir di jam 1, lalu kemudian anak saya harus mendapat jam tambahan. Sesudah jam 1 dia masih belajar. Jadi dia meminta kesediaan saya untuk memberikan waktu tambahan bagi anak saya untuk dia didik, untuk dia ajar. Nah, bisa dia lakukan dengan cara menyediakan bimbingan belajar jika hal itu terjadi. Kemudian melancarkan retensi. Kemudian membantu transfer belajar konsep-konsep ke dalam aplikasi. Ya, jadi guru tidak melulu harus hanya menjabarkan kata-kata, menyampaikan informasi melalui kata-kata, tapi juga bisa menyampaikan wujud dari kata-kata itu menjadi sebuah benda yang dapat dilihat dan kemudian mengaplikasikannya. Contohnya gini, ketika Anda mengajarkan kebaikan, Anda menjelaskan tentang kebaikan, Anda gali kata-kata kebaikan itu dari firman Tuhan, tapi Anda tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata itu. Lalu bagaimana? Anda mengubah kata-kata itu ke dalam konsep kebaikan. Ya, konsep kebaikan, kata-kata kebaikan yang materi kebaikan yang Anda ajarkan itu Anda ubah di dalam konsep kebaikan. Bagaimana cara menjadi orang baik? Kemudian Anda mengubah konsep itu menjadi kebendaan yang dapat dilihat, yang aplikatif. Contohnya dari Anda menjelaskan kata-kata, menjelaskan materi tentang kebaikan, Anda mengubah konsep kebaikan itu pada diri Anda. Hal yang baik ada transfer ke dalam diri Anda. Kemudian Anda mewujudkan kebaikan itu melalui hal yang dapat dilihat dan dialami. Contohnya dengan Anda membagikan makanan kepada peserta didik, itu bisa menolong peserta didik untuk mampu memahami apa yang Anda ajarkan. Kemudian yang berikut adalah memperhatikan penampilan atau hasil belajar, lalu kemudian memberikan umpan balik. Contohnya ketika Anda menjelaskan materi, di akhir pematerian Anda ingin melihat sejauh mana peserta didik itu untuk memahami apa yang Anda ajarkan dan bertanya. Nah, ketika Anda bertanya, peserta didik menjawab. Maka ketika peserta didik menjawab, maka Anda beri umpan balik atau feedback. Dengan cara Anda mengatakan, baik sekali, kamu sudah berani menjawab pertanyaan dan kamu sudah menjawabnya sebisamu. Ya, dan jawabanmu itu sudah bagus, namun perlu diperbaiki. Jawabannya yang sebenarnya adalah seperti ini. Atau bisa saja Anda membuat umpan balik lagi dengan cara penguatan. Baik sekali jawabanmu itu, saya berharap ke depan jawaban-jawaban yang seperti ini yang berkualitas akan muncul pada diri Anda. Nah, itu yang disebut dengan memperhatikan penampilan, dalam hal ini hasil belajar, dan memberikan kembali umpan balik. Itu yang dikasih oleh Robert Gagne
dalam teorinya. Dalam teorinya yang disebut dengan fase belajar, dalam hal ini motivasi, membuat pengenalan, membuat pemerolehan, membuat retensi, pemanggilan, generalisasi, penampilan, dan sampai pada umpan balik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga ada teori belajar kognitif menurut pemikiran Piaget. Teori ini dimulai dari perkembangan intelektual anak. Juga dibahas dalam teori ini faktor-faktor yang menunjang perkembangan intelektual anak, antara lain adanya kedewasaan atau kematangan bagi peserta didik, kemudian menciptakan pengalaman fisik bagi peserta didik, kemudian pengalaman logik, matematik bagi peserta didik, kemudian menciptakan transmisi sosial, kemudian mengatur diri, kemampuan mengatur diri atau self-regulation bagi peserta didik. Nah, bagi Piaget pengetahuan itu sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu pengetahuan fisik, pengetahuan logika matematik, dan pengetahuan sosial. Jadi atas dasar konsep itu, Piaget mengajukan prinsip pembelajaran yang menekankan bahwa anak harus mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya sendiri. Jadi bukan tugas guru yang mengkonstruksi. Anda hanya memfasilitasi peserta didik belajar. Selanjutnya, tugas peserta didik adalah mengkonstruksi pembelajaran yang Anda fasilitasi tersebut. Nah, juga saya dorong untuk membaca teori belajar yang dibahas oleh pemikiran Dr. Kristiani Asribudiningsih dalam bukunya Belajar dan Pembelajaran yang diterbitkan tahun 2005. Di sana Dr. Kristiani Asribudiningsih memperkenalkan secara ringkas sejumlah teori belajar dan pembelajaran. Diantaranya ada teori deskriptif dan preskriptif. Kemudian ada teori belajar behavioristik. Kemudian ada teori belajar kognitif, kemudian ada teori belajar konstruktif, dan ada teori belajar humanistik, juga ada teori belajar sibernetik, dan teori belajar revolusi sosiokultural yang dipelopori dan diprakarsai oleh Piaget dan Vygotsky. Kemudian teori belajar kecerdasan berganda yang diprakarsai oleh Howard Gardner. Nah, teori-teori itu Anda bisa dalami di dalam buku Dr. Kristiani Asribudiningsih yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Silakan Anda dalami, karena keterbatasan ruang dan waktu kita, saya tidak mampu menjelaskan satu persatu melalui media ini. Jadi supaya Anda berkembang, Anda harus membacanya. Anda harus memiliki bukunya atau meminjam bukunya perpustakaan dan membaca, mendalami teori-teori tersebut, supaya Anda tertolong dalam mendidik atau menjadi seorang guru yang luar biasa di masa yang akan datang, pakai Tuhan secara hebat. Nah, kemudian kita melihat prinsip Kristen dalam belajar dan mengajar yang diprakarsai oleh Rick Young yang ditulis tahun 1996. Ya, Rick Young memprakarsai teori belajar dan mengajar dengan menggunakan segitiga aktivitas, yaitu ada puncak sudut segitiga itu peserta didik dibawa untuk berpikir. Kemudian turun lagi pada sisi yang lain, peserta didik selain sudah dia bisa berpikir, sekarang dia harus mampu merasakan. Kemudian berlanjut pada sisi yang lain, peserta didik itu didorong untuk mampu berbuat. Kemudian dalam teori Rick Young yang berikutnya, peserta didik harus mampu dididik untuk menghadapi ketidakseimbangan, yaitu keseimbangan antara intelektualistik dengan emosi dan beban kerja yang berat. Ada 3 peranan atau 3 dimensi
dari Yesus sebagai model belajar dan mengajar yang diprakarsai oleh Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Rion, yaitu ya mengajar seperti nabi. Tahu kalau nabi itu membimbing orang untuk menghantarkan seseorang seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nubuatannya, dia menyampaikan wahyu Allah kepada umat supaya umat itu dihantarkan siap kepada satu keadaan yang akan dipimpin oleh Tuhan. Kemudian prinsip mengajar dan belajar seperti imam. Imam menjadi seorang figur yang mewakili umat untuk mempersembahkan persembahan-persembahan di hadapan Tuhan. Kemudian prinsip raja, prinsip menjadi seorang leader, pemimpin. Jadi seorang pengajar, seorang guru adalah seorang pemimpin. Jadi itu 3 dimensi dari Yesus sebagai model dalam melaksanakan belajar dan mengajar. Dalam konteks belajar dan mengajar, menurut Rion, Yesus harus dijadikan sebagai pusat kegiatan belajar. Yesus harus dijadikan sebagai pusat dalam kegiatan berpikir, dalam kegiatan merasa, dan dalam kegiatan berbuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu perbuat harus kamu perbuat untuk Tuhan. Jadi Yesus dalam proses belajar dan mengajar dalam pendidikan agama Kristen harus semuanya dipusatkan pada Kristus. Pembelajaran yang berpusat pada Kristus. Nah, sebagai penutup, perlu sekali kita mendengar dan menyimak berbagai teori belajar dan pembelajaran yang ada dan berkembang, termasuk teori belajar kuantum. Anda bisa mendalami teori-teori tentang belajar kuantum. Ada bukunya di perpustakaan. Kemudian kita melihat bagaimana Alkitab berbicara mengenai kegiatan belajar di tengah-tengah umat Israel dan di dalam gereja mula-mula. Juga bagaimana di zaman Yesus ketika dia mengabarkan Injil Kerajaan Allah kepada para muridnya. Nah, secara implisit dapat kita temukan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran dari praktik Yesus memuridkan. Jadi saya kira cara belajar manusia dalam konteks budaya dan masyarakat juga harus kita perhatikan. Jadi demikianlah teori belajar yang dapat kita pahami hari ini. Kiranya Anda terus dapat mengembangkan diri, menggali pengetahuan di dalam keterbatasan penyampaian saya. Saya merekomendasikan Anda untuk mendalami materi ini melalui buku-buku sumber yang saya bunyikan, yang saya bacakan pada saat mengulas materi ini. Sampai di sini kita pada materi ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk terus bertumbuh menjadi seorang guru seperti Yesus menjadi guru. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera bagi Anda semua. Amin.